Shalom jemaat Tuhan terkasih. Mungkin seringkali kita merasa bahwa banyak hal yang terjadi dalam hidup kita yang kita tidak mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan. Tapi mari kita sama-sama tetap percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi pasti mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Karena kita punya Bapa yang kekal, Bapa yang setia, Bapa yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Mari sama-sama sore hari ini ambil bagian dalam pujian dan penyembahan. Berikan yang terbaik hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami percaya semuanya mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Kami percaya Kau Bapa yang kekal, Bapa yang setia, Bapa yang kuasanya tidak pernah berubah dalam hidup kami. Dan kami mau terus memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan biarlah rencana-Mu digenapkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya
yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Oh, kami sembah Bapa yang kekal, Bapa yang mulia, Bapa yang setia, Bapa yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Kami sembah Kau, kami muliakan nama-Mu Bapa di atas segalanya. Kami bersyukur Tuhan buat segala perbuatan-Mu yang ajaib dan berkuasa dalam setiap hidup kami Tuhan. Oh, kami muliakan Engkau di atas segalanya Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, Bapa yang kekal, Bapa yang termulia. Oh, terima kasih buat pertolongan, buat kuasa-Mu yang tercurah Tuhan. Kami bersyukur kepada Yesus. Kau tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Kau Allah yang selalu ada. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kami sembah Kau, Kau Bapa yang berkuasa. Kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal.
Shalom mempelai Kristus, bersama saya di Kuasanya Tak Terbatas. Saya mau perkenalkan diri dulu, nama saya Windy Paskawati Suwarno. Saya berasal dari Wonosobo, Jawa Tengah, tetapi saya sekarang tinggal di Pulau Sumba, tepatnya di Waikabubak, Sumba Barat, di Provinsi NTT. Pulau yang kecil, pulau yang indah, pulau yang mengagumkan. Dan saya hari ini diberikan kesempatan, terima kasih sekali untuk bisa sharing dengan mempelai Kristus terkait dengan pengalaman saya, kehidupan saya selama saya di Pulau Sumba ini. Mungkin cerita dari awalnya kenapa saya bisa sampai di tempat ini, banyak sekali orang juga bertanya-tanya kenapa Kakak Windy, Ibu Windy, kenapa bisa sampai di pulau kecil di Sumba ini. Mereka semua bertanya-tanya apakah ada suami di sini, apakah waktu dulu awalnya ada teman di sini, ada saudara di sini. Kok bisa sampai di sini, kok bisa mau ke sana? Yang dijawab bilang begitu. Kok mau ke sana, enak-enak di Jawa, ngapain ke pulau kecil yang serba kekurangan, serba terbatas. Saya akan bercerita di sini, saya akan bagikan pengalaman saya selama saya di Pulau Sumba dan di Provinsi NTT. Tentunya tidak lepas semua ini dari pengalaman hidup saya yang memotivasi saya untuk saya bergerak sampai dengan Tuhan mengantarkan saya di tempat ini. 2016 saya kehilangan suami saya kembali kepada Tuhan Yesus. Dari titik situ sempat saya mengalami kekosongan, tentu saya mengalami kedukaan, saya mengalami juga tekanan psikis, tekanan dari rasa sepi, rasa kosong, rasa duka, tidak menentu arah yang tadinya saya berencana A, B, C, kemudian karena Tuhan panggil suami saya, semua harus berubah, semua harus dirancang kembali. Apapun selalu tidak sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Waktu itu cukup berat memang saya menjalani hari-hari setelah suami saya meninggal. Tetapi saya bersyukur pada Tuhan, Tuhan tetap menuntun saya, Tuhan tetap menyertai saya, Tuhan tetap mengirimkan orang-orang di sekitar saya untuk menguatkan saya. Sampai juga saya pernah insomnia selama 3 bulan. Itu cukup menyiksa saya, tetapi di dalam penderitaan insomnia itu justru saya mendapatkan sesuatu yang begitu besar dari Tuhan. Saya mendapatkan rasa bersyukur yang begitu besar. Bagaimana orang biasanya mengantuk tinggal tidur, tetapi kalau bagi orang insomnia itu saya merasakan betul, walaupun saya merasakan hanya 3 bulan, tapi itu cukup menyiksa. Tapi di situ saya punya satu pegangan bahwa Tuhan itu menyertai kita begitu luar biasa. Tuhan itu menciptakan kita begitu luar biasa. Bahkan Tuhan menciptakan rasa kantuk itu. Jadi saya merasa rasa mengantuk itu berkat, bisa tidur itu anugerah. Dan saya puji Tuhan, saya bisa melewatinya. Saya bisa merasakan pengalaman bersama Tuhan Yesus pada waktu saya tidak bisa tidur. Saya hanya bisa berdoa. Pada waktu itu saya hanya bertanya, Tuhan, setelah ini Engkau mau apa dalam hidup saya? Dan saya menjalani kehidupan. Waktu itu bersama mama saya di Salatiga, mama mertua saya. Beliau menguatkan saya, beliau memotivasi saya. Akhirnya papa dan mama Salatiga menyekolahkan saya kembali, memberikan saya kesempatan untuk sekolah S2. Dan di situ saya memulai satu perjalanan kehidupan yang baru kembali, bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan banyak orang, dan juga saya punya satu jadwal, satu kegiatan yang baru lagi, yang di situ di mana saya akhirnya yang tadinya biasa-biasa saja, saya merasakan betul penyertaan Tuhan. Di situ saya mulai bangun kembali, bangkit kembali, dan ada satu titik saya, oke Tuhan, saya mau melayani, saya mau semangat lagi dalam hidup, saya untuk menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Dan di waktu masa kuliah, saya bertemu dengan teman-teman, banyak sekali teman-teman saya bertemu, teman-teman baru, kemudian kita sering sekali sharing satu sama lain, berbagi satu sama lain, terutama teman-teman dari NTT dan Nusa Tenggara Timur. Banyak sekali teman-teman itu sharing tentang keadaan di NTT yang waktu itu saya belum pernah sama sekali pergi ke NTT. Hanya tahu NTT itu ya Pulau Komodo, ada komodonya. Tidak tahu NTT itu terdiri dari berapa pulau, waktu itu masih buta sama sekali, tidak tahu sama sekali.
Dari teman-teman saya bercerita tentang NTT, saya punya satu tekad bahwa oke, saya harus ke NTT. Saya harus bisa pergi ke NTT, paling tidak hanya pergi berkunjung atau apapun. Waktu itu saya belum punya pikiran untuk tinggal di NTT, bahkan melayani, bekerja di sini. Saya tidak punya pemikiran itu. Dari situ saya mengerjakan, diberikan kesempatan oleh Tuhan, saya bisa melakukan penelitian di NTT, melakukan perjalanan, berkunjung, penelitian sampai dengan bekerja di NTT. Waktu sharing dengan teman-teman di NTT, dulu saya bingung juga untuk menentukan penelitian untuk tesis saya itu apa ya. Lalu sharing lagi bersama dengan teman-teman menceritakan bahwa banyak sekali permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di NTT. Satu permasalahan yang paling berat pada waktu itu 2016, adanya human trafficking atau perdagangan manusia. Saya waktu itu bertanya-tanya, human trafficking, perdagangan manusia, bukankah itu dulu kala ya, zaman dulu kala, masa perbudakan, masa penjajahan, itu baru ada human trafficking, baru ada perdagangan orang. Dan di situ teman saya kembali bercerita, tidak, sekarang pun ada tindak perdagangan manusia. Saya kaget begitu, dari mana, bagaimana kejadiannya? Dan saya buka data semua bahwa memang betul NTT ini mendapat predikat nomor 1 kasus perdagangan orang di Indonesia. Di situ membuat saya terkejut dan saya ingin mencari tahu lebih lagi bagaimana itu bisa terjadi. Dan selama saya penelitian, saya melihat betul bagaimana masyarakat di NTT ini. NTT masuk ke dalam data kemiskinan, itu tingkat 3 di Indonesia setelah Papua dan Papua Barat. Tentunya di situ banyak tantangan yang besar untuk Provinsi NTT, untuk masyarakat di NTT. Waktu itu saya penelitian di Pulau Timor, di Kabupaten Kupang. Saya juga sempat pergi ke Rote, sempat berkeliling dari Kupang. Dari Pulau Timor tuh saya sudah menjelajah semua, puji Tuhan, itu berkat dari Tuhan. Waktu itu saya hanya mencari data dan terus mencari data. Sebelum penelitian pun saya banyak bergumul, Tuhan, apakah betul saya harus penelitian tentang perdagangan manusia ini? Karena tidak mudah penelitian tentang human trafficking atau perdagangan manusia karena itu topik yang sangat sensitif tentunya. Sampai saya pernah ingat sekali satu ketika saya ikut FA, kemudian saya bertemu dengan Pak Hengki, kemudian beliau bertanya, "Kowe meh ngopo nang kono? Kamu mau ngapain di sana?" Lalu saya bercerita, "Pak, saya mau penelitian ini tentang human trafficking." "Wah, apa nggak bahaya itu? Apa nggak bahaya? Kok berani penelitian tentang perdagangan manusia? Gimana ceritanya?" Lalu saya ceritakan semua dari awal sampai akhir. Kemudian beliau, "Oh ya, bagus. Saya pun menghadapi pergumulan yang besar dengan izin dari orang tua. Bagaimana saya bungsu dari 4 bersaudara, bungsu perempuan paling kecil. Diharapkan bungsu perempuan itu ya di rumah aja, nemenin orang tua dan lain sebagainya. Tetapi saya cerita ke mereka bahwa saya bertekad untuk penelitian tentang human trafficking. Dan berbagai halangan rintangan lainnya. Tapi saya yakin, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, apabila Engkau memang izinkan saya untuk penelitian terkait dengan human trafficking, perdagangan manusia di NTT, saya yakin semua rencana, semua perjalanan akan dilancarkan. Kalau ada sampai 1 atau 2 hal yang menjadi halangan, berarti itu bukan dari Engkau. Tapi saya yakin dan percaya, kalau ini memang dari Engkau izinkan saya untuk penelitian terkait dengan perdagangan manusia, pasti Engkau lancarkan semuanya. Dan betul, semua berjalan dengan lancar dari proses proposal, kemudian turun ke lapangan. Di lapangan saya betul-betul merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Saya sendiri, tidak penelitian secara berkelompok. Saya di Kupang, kemudian melakukan perjalanan di Kabupaten Kupang, betul-betul sendiri. Saya mewawancari banyak korban, mewawancarai pihak-pihak terkait dengan perdagangan manusia yang ada di NTT. Satu titik ketika saya mewawancarai korban perdagangan manusia, ibu ini mantan TKW yang bekerja di Malaysia.
Beliau berangkat ke Malaysia secara non-prosedural atau biasa orang sebut ilegal karena tidak mempunyai surat yang lengkap. Kemudian beliau ini karena kurangnya pendidikan, kurangnya pengetahuan, jadi dimanipulasi oleh para calo-calo ilegal, yang calo-calo yang mencari pekerja. Mereka tahu bahwa banyak masyarakat di NTT itu hidup dalam kemiskinan, kemudian mereka memanfaatkan itu untuk mengambil, untuk mengajak mereka sampai ke luar pulau, ke luar negeri, tanpa ada surat yang jelas. Karena dia hidup dalam kemiskinan, dia punya anak, punya keluarga yang harus dinafkahi, akhirnya ibu ini mengatakan mau untuk bekerja di luar negeri. Waktu itu dia ditempatkan di Malaysia. Waktu di Malaysia dia karena tidak punya surat yang legal, beliau mengalami penyiksaan yang luar biasa dari majikannya, sampai sekejur tubuhnya itu penuh dengan luka. Dan waktu saya wawancara dengan beliau, saya yakin Tuhan hadir di situ. Saya merasakan betul seperti Tuhan memeluk ibu itu. Saya mengasihi dia. Kamu coba tuliskan cerita tentangnya di dalam penelitianmu. Saya punya rencana dalam hidupnya. Dia harus bersaksi bahwa dalam keadaan apapun saya tetap bersama dengan dia. Saya betul-betul merasakan pada waktu itu, oke Tuhan, ya ini jalanmu, kau tunjukkan kepada saya harus penelitian di NTT, jauh dari rumah, kemudian dengan halangan dan rintangan yang cukup besar, tapi engkau masih menyertai saya sedemikian rupa, sebegitu rupa, dan saya bersyukur. Kemudian dari situ, saya banyak sekali memperdalami terkait dengan permasalahan human trafficking atau perdagangan manusia yang ada di NTT. Jadi perdagangan manusia yang ada di NTT ini berkedok sebagai pengiriman tenaga kerja. Jadi mereka karena hidup dalam kemiskinan, hidup dalam kekurangan, terdesak tidak ada lapangan pekerjaan, kemudian calo-calo ilegal ini beraksi, memanfaatkan situasi, kemudian mengajak para masyarakat ini untuk pergi ke luar negeri atau ke Kalimantan, biasanya paling sering. Untuk mereka seperti sama, hanya dijual di sana, kemudian mereka harus bekerja, diperbudak. Bahkan mereka seringkali tidak menerima, sama sekali tidak menerima hak-hak mereka sebagai manusia. Dan pada waktu itu tahun 2017 saya penelitian, di tahun 2017 saja sudah ada sekitar, waktu itu kalau tidak salah saya lupa melihat datanya pastinya, itu sekitar hampir 200 peti mati itu diterima oleh Provinsi NTT. Jadi itu merupakan satu problema yang cukup berat yang dihadapi oleh pemerintah NTT, baik masyarakat NTT juga. Karena itu seperti gunung es, kita tidak tahu calo ini bergerak di mana saja. Setiap ada kesempatan mereka pasti bergerak untuk mengambil masyarakat, mengingini masyarakat untuk bisa bekerja, gaji besar, tetapi tidak dilengkapi dengan surat-surat dan lain sebagainya, tidak resmi, jalurnya ilegal. Sehingga ketika mereka sampai di tempat kerja, mereka tidak tahu harus berbuat apa, mereka terkadang ditipu daya, dimanipulasi, mereka seperti dijual terhadap orang-orang ketika mereka bekerja. Jadi memang saya di sini waktu mengetahui semua kenyataannya, semua ini, terkadang saya menangis ketika mewawancarai para korban, bagaimana mereka di sana ditipu daya, dari sini mereka hanya diingin-ingini gaji besar, uang yang besar, sampai di sana mereka disiksa, bahkan banyak teman-teman dari mereka yang pulang dengan keadaan meninggal. Sampai dengan saat ini pun pandemi mengurangi sedikit pengiriman, karena pengiriman lebih sulit, tetapi justru banyak yang tersembunyi untuk saat ini, karena semakin berat hidup di dalam masa pandemi, kekurangan semakin parah, kemiskinan semakin parah. Akhirnya banyak orang yang nekat untuk mereka pergi. Jadi sampai dengan saat ini praktek perdagangan manusia di NTT masih terus berjalan. Sampai dengan sekarang juga NTT masih menerima peti-peti mati dari para TKI yang berasal dari NTT, yang mereka tidak tahu bagaimana meninggalnya, apakah disiksa dan lain sebagainya. Terakhir sempat sekitar tahun 2019, NTT dihebohkan dengan salah satu TKW
yang tersorot kamera, dia sedang tidur bersama anjing majikan. Dia ditidurkan di tempat yang tidak layak. Dia mengalami siksaan yang luar biasa, sempat tertolong oleh tetangganya, tetapi nyawanya tidak tertolong pada waktu dia di rumah sakit. Kasus itu sempat mengembang sampai seluruh dunia bahkan, dan sampai dengan saat ini kasus itu belum selesai. Majikan masih bebas, masih menghirup udara segar, majikan yang menyiksa. Kemarin sempat ada berita dihukum tapi hanya sebentar saja, tidak lama. Dan itu menyebabkan satu problematika yang berat yang dihadapi oleh NTT. Sampai tesis saya selesai, kemudian saya lulus, puji Tuhan, saya lulus dengan cepat, tepat waktu. Tuhan berikan berkat yang luar biasa. Kemudian pada waktu itu, setelah lulus, dari sebelum lulus saya sudah bergabung dengan salah satu yayasan yang ada di Salatiga, Yayasan Pesan atau biasa disebut juga Pearl yang ada di Salatiga. Saya bersyukur sekali Tuhan mempertemukan saya dengan orang-orang di yayasan ini, di mana saya bisa berkecimpung di situ. Saya belajar bagaimana menolong sesama dengan pemberdayaan masyarakat, menolong sesama, memberikan penyuluhan dan pencegahan terkait dengan perdagangan orang. Kemudian juga memberikan bantuan, tidak hanya sekedar bantuan yang diberikan kemudian habis, tidak, tapi pemberdayaan masyarakat, bagaimana masyarakat itu dilatih satu keterampilan, kemudian mereka membuat satu produk, kemudian produk itu dibantu dijual, kemudian mereka mendapatkan penghasilan. Dari situ saya betul-betul belajar yayasan ini bagaimana membentuk satu kewirausahaan sosial, mengumpulkan masyarakat yang rentan, kemudian membantu mereka untuk bisa berpenghasilan sendiri sehingga mereka tidak perlu untuk keluar bekerja secara ilegal atau mereka menjadi korban dari perdagangan manusia. Kemudian dari situ saya banyak belajar. Satu kesempatan saya diutus oleh yayasan ini untuk pergi ke Waingapu, Sumba Timur untuk mengisi acara penyuluhan dan pencegahan terkait perdagangan manusia di Waingapu. Kemudian saya dikirim bersama dengan teman saya di Waingapu selama 3 hari. Saya mengisi satu sesi acara seminar. Waktu itu dari waktu saya lulus, kemudian masa rentang sebelum saya bekerja, saya selalu bertanya dengan Tuhan kembali. Waktu itu juga saya merasa kebingungan saya harus kemana. Dan Tuhan tetap tunjukkan bahwa sesuai dengan apa yang Dia katakan kepada saya waktu saya di masa duka, waktu saya berkuliah, Tuhan tunjukkan betul-betul fokus betul, kamu akan di NTT. Jadi waktu itu juga saya sempat, apakah betul Tuhan saya di NTT? Tapi kenapa sewaktu saya habis lulus kok pekerjaan kok tidak ada tawaran, kemudian kok tidak ada arah-arah ke NTT? Tuhan bilang sabar, ada waktunya, saya punya rencana yang besar untukmu, sabar dulu. Kemudian saat itu juga titik itu dari yayasan mengirim saya ke NTT karena yayasan tahu saya meneliti terkait dengan perdagangan manusia yang ada di NTT. Tentu saya lebih tahu tentang wilayah NTT, kasus-kasus yang ada di wilayah NTT. Kemudian dari situ saya bertemu dengan pihak universitas di Sumba. Kemudian saya ditawari untuk menjadi dosen di Unkriswina, Universitas Kristen Wirawacana Sumba. Itu anak universitas dari UKSW Salatiga. Kemudian dari situ akhirnya waktu itu saya cukup bimbang, saya minta izin lagi kepada orang tua saya, mama papi saya, juga kepada mama papa Salatiga. Bagaimana ya, apakah saya harus memilih untuk bekerja sebagai dosen di Unkriswina? Cukup berat dengan mama papi saya yang mereka tahulah saya anak bungsu, nanti kamu di sana sama siapa. Pada waktu itu saya betul-betul belum ada satu kenalan pun yang ada di Waingapu. Mungkin ya ada hanya beberapa saja yang waktu itu bersama dengan saya penelitian. Tetapi yang kenal dekat, yang teman gitu belum ada. Jadi saya sama saja waktu itu datang ke Waingapu itu sendiri. Tapi saya tidak sendiri, saya yakin Tuhan selalu bersama dengan saya. Pada waktu itu saya meyakinkan kedua orang tua saya bahwa saya bisa
untuk saya bisa berangkat bekerja di Waingapu sebagai dosen. Saya juga ingin melanjutkan penelitian saya terkait dengan perdagangan manusia, juga melanjutkan pelayanan saya untuk penyuluhan dan pencegahan, juga sampai ke pemberdayaan masyarakat untuk mencegah masyarakat yang ada di NTT ini menjadi korban dari perdagangan manusia. Dari situ saya sampai, kembali lagi saya berdoa ke Tuhan, Tuhan kalau ini memang dari Engkau, saya yakin dan percaya semua jalan akan dilancarkan, saya akan sampai di Sumba dengan selamat. Saya juga dalam perjalanan saya menjadi dosen, saya yakin dan percaya Engkau berserta saya. Dan betul, saya sampai di Waingapu, saya ingat sekali di bulan Oktober 2018, saya sampai di Waingapu, disambut dengan gempa. Waktu itu saya betul-betul, Tuhan ini terkadang membuat geli, membuat saya tertawa. Kenapa saya sampai di Sumba? Waktu itu bulan Oktober, betul-betul Waingapu itu panas sekali. Jadi Pulau Sumba itu unik. Sumba ada Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, kemudian Sumba Barat Daya. Sumba Timur itu tanahnya hampir semua dilingkupi oleh padang sabana. Jadi padang sabana yang indah, sangat indah sekali. Memang saya masih terkagum-kagum kalau saya pergi ke tempat baru yang ada di Sumba ini. Kemudian dari Sumba Tengah ke Sumba Barat itu dipenuhi dengan hutan. Ada hutan lindung di situ dengan udara yang sejuk. Kemudian di Sumba Barat Daya dipenuhi juga ada padang sabana, tapi tidak seluas di Sumba Timur, yang dilengkapi dengan alam yang mengagumkan, pantai-pantai yang cantik, yang masih alami. Dan saya masih terkagum-kagum dengan Pulau Sumba yang cantik dan eksotik ini. Saya sampai di Waingapu, kondisi waktu itu panas hampir setiap hari itu 40 sampai 43, bahkan pernah sampai 44-45 derajat. Jadi bisa dibayangkan panasnya seperti apa. Tapi saya tetap bertahan. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan kuatkan saya di sini, saya mau bertahan. Puji Tuhan, Tuhan mempertemukan dengan teman-teman, orang-orang yang luar biasa yang membantu saya. Orang-orang yang sangat ramah, orang Sumba itu sangat ramah kepada saya, menyambut saya sedemikian rupa, membuat saya betah di sini, betah di Pulau Sumba. Dan pada itu saya kembali lagi bekerja sebagai dosen, melanjutkan penyuluhan dan pencegahan untuk human trafficking. Saya berbagi kepada masyarakat, kasih tahu kepada mereka jangan mudah tergoda terhadap calo-calo ilegal dan lain sebagainya. Dan saya juga bersama teman-teman waktu itu mulai pengabdian kepada masyarakat untuk bagaimana bisa memberdayakan, melatih masyarakat untuk punya satu keterampilan supaya mereka bisa bekerja, mereka punya keterampilan yang cukup untuk mereka bisa mendapatkan pendapatan. Jadi di situ kemudian berkat dari Tuhan juga, saya 2 tahun di Sumba, Tuhan mempertemukan saya dengan pasangan hidup. Kemudian saya sudah menikah sekarang, sudah punya anak yang juga memotivasi saya. Jadi memang selama 2 tahun ini, selama pandemi, saya masih mengajar online. Saya berpindah tempat ke WK Bubak di Sumba Barat dan saya masih stay di sini. 2 tahun ini memang untuk pekerjaan di luar saya masih vakum karena saya merawat anak saya. Tapi Tuhan kemarin dengan saya mempersiapkan sharing di acara ini, Tuhan betul-betul berbicara lagi, Windy, kamu masih punya PR, kamu masih punya pekerjaan. Ayo bergerak lagi, ayo kembali bergerak lagi, pandemi tidak dapat menghalangimu, ayo bergerak lagi. Dan kemarin saya sempat berbincang dengan suami saya, yuk kapan hari ambil waktu kita berkeliling lagi di, paling tidak kalau saya di Sumba Barat ini, yuk berkeliling yuk ke pelosok-pelosok, mampir ke rumah-rumah, berbincang-bincang saja, hanya berbincang, kemudian coba cari Tuhan nanti tuntun kemana. Dan di sini saya membagikan bahwa jangan pernah kita terpuruk dalam kondisi apapun. Tuhan punya rencana yang luar biasa, Tuhan punya rencana yang terkadang membuat kita terkejut. Kok bisa ya, kok bisa ya, saya juga seringkali kenapa saya masih berada di pulau ini juga, kok bisa ya saya masih bisa bertahan di pulau ini. Kalau saya kemarin pulang ke Jawa, kemudian orang-orang tanya, seperti apa kota-kota di Sumba ini, seperti apa Waingapu, seperti apa WK Bubak. Saya selalu
menggambarkan kepada mereka kota Waikabubak, kota Waingapu itu seperti Wonosobo di tahun 95-96. Mereka terkejut. Wah, oh ya, sepi. Kota yang kecil, kota yang belum berkembang. Bahkan di sini mencari barang-barang pun terkadang sangat sulit. Barang-barang harga lebih mahal. Di situ juga saya kadang merasa, bagaimana ini masyarakat bisa hidup? Mereka dikatakan miskin. Tetapi harga-harga barang di sini 30-200% terkadang lebih mahal dibandingkan dengan Jawa. Jadi Mempelai Kristus bisa bayangkan ya, mereka sudah terhimpit kemiskinan, terhimpit kekurangan. Saya sekarang juga ada toko dan saya bisa menilai betul bagaimana rendahnya tingkat pembelian di sini, itu masyarakatnya sangat rendah. Dan saya melihat di sini bagaimana masyarakat yang miskin seperti ini bisa membeli barang yang sebegitu mahal. Mereka tidak mendapatkan hak-haknya yang bagaimana masyarakat miskin kemudian bisa membeli barang yang sesuai dengan kemampuan mereka. Saya di situ juga, wow, masyarakat di Sumba ini sebenarnya mereka sangat luar biasa. Lahan di sini ada beberapa lahan yang subur, tetapi karena pendidikan yang kurang, pengetahuan yang kurang, kemudian terhimpit dari keadaan, akhirnya mereka tidak bisa mengembangkan tanah itu. Mereka tidak bisa mengembangkan apa yang menjadi potensi dari daerah di Sumba ini. Jadi saya selalu berkata ketika saya mengajar kepada mahasiswa, ayo cari potensi daerahmu, kemudian coba dikembangkan. Coba dikembangkan menjadi satu hal yang kalian bisa menjadi wirausaha muda, kalian bisa menjadi satu anak muda penggerak perekonomian yang ada di daerahmu sendiri. Jadi dikatakan di sini tanah gersang, tanah ini Pulau Sumba itu pulau yang unik karena di tengah Pulau Sumba ini tanah itu sangat subur. Kalau di Sumba Timur ada permasalahan kekurangan air, di daerah-daerah yang ini ada, tetapi di sisi-sisi lain banyak sekali tanah-tanah yang subur, banyak sekali lahan tidur. Tapi saya bilang sebenarnya bukan lahannya yang tidur, tapi orangnya yang tidur. Karena apa? Pendidikannya rendah, pengetahuannya rendah, akhirnya mereka tidak tahu harus berbuat apa dengan potensi yang ada. Dan saya disadarkan betul oleh Tuhan bahwa kamu harus mengisi di situ, kamu harus mengisi di pendidikannya, kamu harus mengisi di pengetahuannya, supaya masyarakat ini bisa punya keterampilan, bisa punya pengetahuan untuk mengelola potensi yang ada yang Tuhan berikan kepada Pulau Sumba. Jadi masih banyak PR, masih banyak hal yang bisa saya harus lakukan, tidak hanya bisa tapi harus saya lakukan. Dan saya mungkin dari sharing ini juga bisa mengajak Mempelai Kristus, siapa tahu dari sharing saya ini Mempelai Kristus punya keinginan juga untuk bersama saya di sini membangun Pulau Sumba. Boleh? Ayo silakan. Dan ada satu lagu yang selalu terngiang ketika saya di masa sepi, di masa terpuruk, di masa tidak tahu harus berbuat apa. Mungkin saya nyanyikan refnya saja. Lagu ini judulnya Kau Bapa yang Mengasihiku. Saya nyanyikan refnya saja. Oke. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik. Ketika saya mengalami kesepian, ketika saya mengalami permasalahan, ketika saya menghadapi sesuatu hal yang baru, saya selalu diingatkan Tuhan. Lagu ini selalu terngiang di dalam otak saya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya sendiri. Tuhan selalu berserta dengan saya, dan Tuhan mempunyai rencana yang luar biasa untuk saya. Dan ada satu ayat yang selalu menjadi pegangan saya ketika saya menghadapi situasi apapun. Ada Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan penuh harapan.
ayat yang sering kita dengar, tapi ini betul-betul ayat yang berema untuk saya selama perjalanan hidup saya sampai dengan saat ini. Dan saya mau berterima kasih kepada Tuhan Yesus tentunya yang sudah memberikan kesempatan dalam hidup saya yang luar biasa, pekerjaan untuk saya luar biasa di tempat ini. Saya juga mau berterima kasih kepada orang tua saya, mama, papi, karena mereka sudah mengizinkan anak bungsunya, Ragil, untuk jauh datang ke sini, untuk tinggal di sini. Mereka kemarin terakhir waktu saya pulang juga udah pindah sini aja, pindah lagi ke sini, bawa Desya, anak saya namanya Desya, bawa Desya pindah ke Wonosobo aja, tinggal di sekolah di sini. Saya lalu kembali meyakinkan mereka bahwa masih banyak pekerjaan yang saya harus lakukan di Pulau Sumba. Kemudian saya juga berterima kasih kepada Mama Papa Salatiga yang sampai dengan saat ini betul-betul memotivasi saya untuk saya bisa terus bertahan di dalam dunia pelayanan, melayani Tuhan Yesus. Juga Papa Mama saya di Sumba, mereka juga sangat membantu saya dalam pekerjaan saya, dalam hal apapun. Mereka mendukung saya, support saya, dan juga untuk suami saya dan anak saya. Dan juga untuk Betani, terima kasih sekali sudah memberikan kesempatan untuk saya untuk sharing di sini. Dan semoga sharing saya bisa memberkati, memperoleh Kristus semua. Terima kasih. Shalom. Shalom, mempelai Kristus yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam acara KTT saat ini. Biarlah apa yang kita dengar, pengalaman hidup dan kesaksian dari Ibu Windy Paskawati ini sungguh sangat memberkati kita dan juga memberi inspirasi bagi kita semua. Apa yang beliau alami tidak mudah untuk dijalani. Ya, bagaimana di dalam kondisi perjalanan rumah tangga, di tengah perjalanan, lalu Tuhan harus memanggil lebih awal suami yang dikasihinya. Pergumulan ini sangat berat, karena sambil menjalankan fungsi sebagai istri, sebagai seorang yang bergelut di dalam pelayanan Tuhan, lalu harus kehilangan seorang suami yang sangat dikasihi. Ini tidak mudah untuk dihadapi. Tetapi, seberat apapun yang kita hadapi, jangan lupa bahwa seringkali tujuan Tuhan itu disisipkan di balik semua yang sedang kita alami. Seperti apa yang diungkapkan di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Impian setiap orang yang berumah tangga itu akan membangun kehidupan rumah tangga sampai akhir hayat, sampai kakek, nenek, ya, sampai opa, sampai oma. Tetapi beberapa di antara pernikahan ada yang sementara perjalanan pernikahan satu di antaranya lebih awal dipanggil oleh Tuhan. Tetapi jangan lupa bahwa prinsip teologisnya adalah siapa yang duluan dipanggil Tuhan berarti agenda Tuhan terhadap orang itu, entah suami, entah istri, di bumi selesai. Pasangan kita yang lebih awal mendahului kita berarti dia telah menyelesaikan pertandingan di bumi ini. Kita yang ditinggalkan yang harus berpikir bahwa pertandingan kita masih terus berjalan. Dan inilah berkat yang luar biasa yang justru dialami oleh Ibu Windy sesaat setelah suaminya dipanggil Tuhan ke surga. Ternyata Tuhan punya agenda khusus lewat hidupnya. Ya, siapa yang menyangka dalam kesempatan ini justru kemudian tahapan berikutnya berkesempatan untuk mengambil studi S2. Setelah itu Tuhan giring sampai ke daerah Sumba, dan akhirnya selain menjadi seorang dosen juga menjadi seorang aktivis di mana terjadi banyak perdagangan manusia yang selama ini kurang memperoleh perhatian dan sekarang diperhatikan lebih serius lagi. Membicarakan tentang perdagangan ini saya jadi teringat tentang kisah Yusuf. Jadi saudara-saudaranya Yusuf juga terlibat ke dalam apa yang kita sebut sebagai perdagangan manusia. Sehingga Yusuf kala itu akhirnya menjadi seorang budak
berawal dari tinggal di rumah Potifar. Tetapi jangan lupa, setelah Yusuf menjadi seorang budak di rumah Potifar, perhatikan bahwa dalam Kejadian 39 ayat yang ketiga, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Saya pikir tugas Ibu Windy sangat berat. Pertama, bagaimana menghentikan, bagaimana mencegah supaya tidak terjadi perdagangan manusia ini untuk menjadi tenaga kerja di luar negeri tetapi yang ilegal. Tetapi juga bagaimana membekali orang-orang yang dulu pernah terlibat, orang-orang yang dulu telah menjadi korban, bahwa Tuhan juga bisa turut bekerja kalau seseorang menjadi korban perdagangan manusia. Siapa tahu di balik peristiwa itu Tuhan punya rencana yang besar, seperti yang dialami oleh Yusuf ini. Itulah sebabnya para mempelai Kristus yang kekasih, justru lewat apa yang disampaikan oleh Bu Windy ini, kita juga perlu mendukung beliau di dalam doa, supaya kegiatan-kegiatan pencegahan bisa terjadi. Tetapi kalau toh tidak bisa dicegah, sudah terlanjur, mereka terjual di mana, malah mereka dipakai Tuhan secara luar biasa di tempat itu. Kiranya apa yang kita ikuti kesempatan hari ini dalam KTT ini, sungguh semua kita diberkati. Kita tunduk kepala dan kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesaksian dan pengalaman hidup Ibu Windy yang luar biasa. Telah meninggalkan keluarganya di Jawa dan juga mengabdikan dirinya di Pulau Sumba, di perguruan tinggi maupun di dalam kegiatan kemanusiaan ini. Biarlah apa yang telah dilakukan oleh hamba-Mu menjadi berkat, menjadi inspirasi bagi kami semua. Dan kami berdoa supaya Ibu Windy terus menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan dan profesi apapun yang digelutinya. Dan secara khusus kami juga berdoa, biarlah Tuhan bekerja secara ajaib supaya tidak terjadi perdagangan manusia. Kalau toh yang sudah terjadi, kami berdoa secara khusus supaya mereka yang telah diperdagangkan, mereka juga dipakai Tuhan secara luar biasa di tempat yang tidak disangka-sangka itu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan menerima segala berkat yang luar biasa ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin.